Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'dah. Fala hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa TVNU Sukoharjo yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan, hidayah, taufik beserta inayahnya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Para pemirsa TVNU Sukoharjo yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu mempunyai ganjalan-ganjalan dalam kehidupan, mempunyai kesulitan-kesulitan, bahwa perjalanan hidup memang tidak semulus apa yang kita bayangkan. Maka kita sebagai orang mukmin harus senantiasa berpegang teguh kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kita telah diberi berbagai macam ilmu oleh para alim ulama yang rujukannya mengambil dari dawuh-dawuhnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis-hadis yang mulia banyak sekali anjuran-anjuran untuk membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran ataupun surat-surat tertentu dengan tujuan-tujuan khusus, dengan tujuan mencari pertolongan Allah, mencapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuannya. Di antaranya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiril baqarati fi lailatin kafatahu." Rawahu al-Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, kafatahu, maka mencukupilah kedua ayat tersebut untuknya. Di dalam Islam, dalam keseharian kita sudah sering sebagai ahlu sunnah wal jamaah mengamalkan ayat-ayat ini. Tetapi untuk yang menjelaskan faidah-faidahnya, mungkin masih banyak saudara kita yang belum tahu. Di antara faedah daripada dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, satu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan dalam urusan dunia akhirat, sebagaimana hadis yang telah saya bacakan tadi, bahwa siapa saja yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah dalam satu malam, maka cukup ayat itu mencukupi baginya. Yang kedua, akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam hal ini Imam Qadhi Iyad berfatwa bahwa siapa saja yang membaca dua ayat ini akan mencukupkan dari sholat malam.
Dalam kata lain, bahwa dua ayat ini sebagai pengganti sholat malam yang kita tinggalkan. Mungkin kita di siang harinya kecapean kerja, kemudian ketiduran dan bangun tidak sempat sholat malam, tidak sempat sholat tahajud, tidak sempat sholat witir. Maka kedua ayat ini bisa sebagai pengganti daripada sholat malam tersebut. Ini menurut pendapat Imam Qadhi Iyad. Maka bukan berarti kita tidak usah sholat malam, cukup baca dua ayat ini. Bukan seperti itu. Tetapi ini hanya sebagai solusi apabila kita yang sudah terbiasa menjalankan sholat malam tidak sempat menjalankan sholat malam, mungkin kecapean atau ketiduran, bisa ayat ini bisa sebagai penggantinya. Yang ketiga, terlindungi dari godaan setan. Ini juga penting, maka sudah menjadi tradisi turun-temurun di daerah Jawa Tengah khususnya, apabila kita diundang hajatan, entah itu tahlilan 3 hari, 7 hari, atau yang lain, dalam rangkaian kalimat tahlil pasti ada membaca ayat-ayat daripada surat Al-Baqarah. Nah, kedua ayat ini ternyata untuk menjauhkan diri dari godaan setan, dari gangguan setan. Yang keempat, dijauhkan dari segala macam penyakit, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim juz 6 halaman 83-84. Jadi ini menurut Imam Nawawi, kedua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah bisa sebagai obat, sebagai pencegah penyakit. Karena segala sesuatu penyakit timbulnya dari hati, maka ini adalah obat hati yang mujarab. Yang kelima, faedah daripada dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu diperbaharui keimanannya. Dalam ayat tersebut mengandung kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mencakup doa kebaikan dunia dan akhirat. Para pemirsa TV NU Sukoharjo yang berbahagia, bagaimana bunyi ayat tersebut? Kita sudah sering mendengar, bahkan kita sudah hafal. Biasanya kalau di kegiatan masyarakat itu tidak cuma 2 ayat terakhir, tapi 3 ayat terakhir, dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Biasanya 3 ayat itu yang sering kita amalkan. Nah, dalam hal ini yang kita bahas cukup 2 ayat yang terakhir. Jadi mulai amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Para pemirsa TV NU Sukoharjo yang berbahagia, itulah 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah yang mana bisa kita jadikan sebagai zikir dan juga sebagai Al-Quran, yang mana setiap
kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentu saja mendapatkan pahala. Dan apabila kita jadikan zikir, kita tentu juga mendapatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa sebagai doa. Sebab di ayat terakhir surat Al-Baqarah itu ungkapan doa yang luar biasa. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Setelah kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah, diturunkan dari Allah kepada para nabi, khususnya iman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita langsung dalam ayat tersebut mengungkapkan doa sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami mentaatinya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunanmu ya Allah yang kami pinta. Pertama ini memohon ghufran, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini menerangkan bahwa kita harus yakin bahwa ketaatan kita kepada Allah itu bukan beban yang berat, tetapi sudah diukur kemampuan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sekali-kali tidak akan membebani kita semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Kita diwajibkan sholat 5 waktu, sudah barang tentu kita pasti bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi kita, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan akan ada imbasnya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau yang baik akan mendapatkan manfaat, yang buruk kita akan mendapatkan madharat. Ini peringatan bagi kita. Maka penting banget ayat ini dibaca agar diri kita itu berpikir sebelum melangkah, berpikir sebab dan akibat. Kalau aku berbuat seperti ini, resikonya begini. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini doa memohon kepada Allah, ya Allah, jikalau kami lupa, janganlah engkau menghukum kami jikalau kami lupa. Aw akhtana, atau kami keliru, salah dalam melangkah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban seperti engkau bebankan kepada kaum-kaum sebelum kami. Memohon kepada Allah jangan supaya kita tidak disiksa seperti siksanya orang-orang sebelum kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Ini doa memohon kepada Allah agar kita kuat untuk menghadapi kehidupan ini, cobaan-cobaan dalam kehidupan ini. Dan semua cobaan pasti bisa kita lampaui, pasti bisa kita jalani, karena semua sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Fa'fu 'anna, maka maafkanlah kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah Tuhan kami, maka bantulah kami mengalahkan orang-orang kafir. Jadi ayat ini sekaligus sebagai doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar diberi hati yang teguh, hati yang kuat untuk menghadapi segala macam ujian, segala macam cobaan, sehingga kita berpasrah hati, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niscaya Allah akan menolong kita zahiran wa batinan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Jangan lupa kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Jadi cuci tangan bukan untuk hanya makan saja, tapi kita menjaga kesehatan kita agar kita terbebas dari penyakit corona. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.